Oke, selamat siang menuju sore. Selamat datang kembali di mata kuliah pemrograman Python. Ini pertemuan kita yang ke-7 ya. Berarti minggu depan sudah masa UTS. Cuma UTS-nya kita mengerjakan proyek yang sudah saya share infonya di kelas. Nah, di pertemuan 7 ini kita sebenarnya hanya wrap up. Wrap up itu maksudnya ya kayak dibungkus semuanya. Jadi kita sebenarnya akan mengerjakan suatu proyek, atau bukan mengerjakan, membahas suatu proyek misalnya, yang isinya itu sebenarnya ilmu-ilmu yang sudah kita dapat dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-6. Nah, mungkin teman-teman untuk review. Di pertemuan pertama kita belajar tentang bagaimana caranya kita berinteraksi dengan Python. Bagaimana caranya kita memberikan masukan kepada Python dengan menggunakan fungsi input, dan bagaimana caranya Python memberikan respon kepada kita dengan menggunakan fungsi print. Nah, kemudian di pertemuan kedua itu kita bahas tentang tipe data dan juga operatornya. Tipe datanya kita bahas tentang bilangan bulat atau integer, kemudian bilangan pecahan atau real, dan juga bilangan boolean yang isinya cuma kalau tidak true, ya false. Termasuk juga operatornya, ada operator aritmatika, ada penjumlahan, ada pengurangan, perkalian, pembagian, ada integer division, ada modulo, dan juga ada pangkat. Kemudian kita juga bahas tentang operator logika, AND, OR, SOR, dan lainnya, yang akan mengoperasikan antara boolean value, misalnya true dan true, hasilnya apa? False, SOR, true, hasilnya apa? Itu operator logika. Dan kita juga menggunakan AND, OR, SOR tadi untuk manipulasi bit, di mana kita akan melakukan proses suatu angka dengan satu angka lain, tapi dia di treatment sebagai biner. Misalnya 4, oh kalau 4 itu kan berarti 0100. Nah, nanti bit per bitnya yang akan kita proses. Nah, itu disebut sebagai manipulasi bit. Kemudian di pertemuan ketiga kita bahas tentang branch dan loop. Branch ada if else, dan if, else if, dan else juga. Kemudian untuk loopnya kita bahas tentang ada dua jenis, ada while dan juga ada for. Untuk for dan while yang perlu kita pahami adalah kapan kita menggunakan for dan kapan kita menggunakan while. Nah, kalau jumlah iterasinya sudah pasti atau sudah kita ketahui sebelumnya, nah kita gunakan for. Contoh misalnya, kita sudah tahu bahwa ukuran gambarnya itu adalah 100 kali 80. Nah, kalau sudah tahu ukurannya, ya berarti kita menggunakan for sebagai looping atau iterasi untuk membaca setiap pixel gambar. Tapi kalau jumlah iterasinya belum kita ketahui, baru kita gunakan while. Oke. Nah, kemudian untuk pertemuan keempat, kita bahas tentang suatu jenis data yang spesifik ada di Python, dan ini juga alasan kenapa Python dibilang bagus untuk melakukan data analisis, yaitu list. List mirip seperti array,
Cuma bedanya kalau array, elemen di dalam array itu jenis datanya sama. Contoh misalnya array of karakter, berarti karakter semua di dalam elemen-elemen di dalam array tadi karakter semua. Array of integer, berarti integer semua, bilangan bulat semua. Nah, kalau list, kita bisa campur. List, yang pertama bisa angka bulat, kemudian bisa huruf, kemudian string, bisa pecahan, dan lainnya. Itu list. Kalau tuple, dia sama seperti list, cuma dia hanya bisa di read only saja. Sementara kalau dictionary, nah itu mirip seperti arti katanya juga sudah dictionary berarti kamus. Nah, dia sama seperti kamus, dia ada dua kolom. Kolom pertama adalah key-nya, kolom kedua adalah value-nya. Nah, kita bisa bertanya kepada dictionary, tolong dong kembalikan value untuk key yang ini. Contoh misalnya, kita punya kamus bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Key-nya berarti kucing. Bahasa Inggris ya cat. Nah, begitu kita nanya kepada dictionary, bahasa Inggrisnya kucing apa sih? Dia nyari dari key-nya. Kucing, kucing, kucing. Mana dia ada kucing? Value-nya apa? Oh, cat. Cat dikembalikan kepada user. Itu dictionary. Oke, kemudian di pertemuan kelima kita bahas tentang fungsi dan juga string. Fungsi, kita belajar kapan kita menggunakan fungsi. Ada dua alasan kenapa kita menggunakan fungsi. Pertama adalah untuk menyederhanakan program yang tadinya panjang, sekarang kita pecah-pecah aja, biar lebih mudah untuk dipahami. Kemudian, kalau ada suatu block code yang mungkin bisa dipakai, dan mungkin juga sering dipakai. Nah, itu berarti lebih baik kalau kita taruh di sebagai fungsi. Kalau mau dipakai, ya tinggal manggil. Tapi kalau nggak dipakai, ya biarin aja. Nah, itu dua alasan kenapa kita menggunakan, dua alasan kapan kita menggunakan fungsi. Dan kemudian untuk string-nya, itu kita bahas tentang bagaimana kita bisa memanipulasi string. Nah, kemudian minggu lalu kita bahas tentang file handling. Dan ada assignment-nya. Nah, ini kita coba untuk kita diskusikan sekarang ya. Soalnya isinya mirip seperti project 1 pengganti UTS yang akan teman-teman lakukan. Saya panggil Aida dulu. Oke, tadi ada. Oke, apa petunjuknya? Requirement-nya seperti apa? Software requirement spesifikasinya seperti apa? Oke, buatlah sebuah fungsi sederhana dengan requirement sebagai berikut. Fungsi Anda itu harus diberi nama average. Oke, berarti def, karena itu adalah awal dari suatu fungsi. Kemudian average. Oke. Dan kemudian perlu argumen nggak ya, parameter? Oh iya, fungsi Anda itu menerima nama file name sebagai parameter. Oke, file name, kita kasih aja nama file name. Bebas sih, cuma sini biar gampang ingatnya file name. Oke, terus fungsi Anda itu harus membaca file dalam format CSV. Nah, CSV ini adalah comma separated value. Nah, kita coba lihat. Nah, ini. Nah, ini adalah file dengan format CSV atau comma separated value. Kalau ini saya double klik, maka dia defaultnya biasanya dibuka oleh Microsoft Excel. Dan dia terdiri dari dua buah kolom. Kolom pertama itu adalah student ID. Kolom kedua adalah skornya atau nilai.
Nah, dalam ilmu database, kolom ini disebut sebagai field. Jadi kolom itu disebut sebagai field. Kemudian row di sini, baris-baris di sini, itu disebut sebagai record. Dan tentunya ada database yang baris pertamanya itu bukan record, tapi dia namanya header. Contoh misalnya di row 1, ini mungkin ada keterangan bahwa ini adalah name. Kemudian kolom kedua, kolom B itu adalah score. Nah, itu disebut sebagai header. Kalau record itu menunjukkan dia adalah datanya. Jadi di luar dari header dia adalah record, itu baris ya. Oke, itu sedikit penjelasan tentang database. Jadi ada kolom yang disebut sebagai field dan ada row yang disebut sebagai record. Nah, ini kalau file CSV-nya dibuka dengan Microsoft Excel. Kalau dibuka dengan Notepad, baru kita bisa melihat isi aslinya seperti apa sih. Nah, isi aslinya benar seperti ini. Ada suatu value, yaitu student ID, dan ada suatu value lagi, ini adalah skornya. Nah, kedua value ini dipisahkan oleh suatu karakter yang disebut sebagai pemisah atau delimiter. Nah, delimiter ini karena namanya juga sudah comma separated value, maka delimiternya adalah menggunakan koma. Jadi koma yang bertugas untuk memisahkan antar value-nya. Koma separated value. Jadi koma yang memisahkan value-value-nya. Tapi ada juga yang menggunakan titik koma. Oke, tapi sekarang ini kita pakai yang koma dulu. Jadi sebenarnya isi dari CSV seperti ini. Nah, Microsoft Excel itu udah tahu, oh ini adalah CSV, berarti ini adalah pemisah kolomnya. Berarti ini adalah value pertama, saya masukkan kolom A. Ini value kedua, saya masukkan kolom B. Itu dilakukan oleh Microsoft Excel. Oke, nah sekarang kita diminta untuk membaca file ini. Oke, kita coba dikit-dikit dulu. Tentunya pertama harus kita open dulu kan. F sama dengan open. Namanya adalah file name. Karena bisa apa saja kan nama filenya. Tergantung yang kita oper atau kita lempar ke fungsi ini. Open file name. Oke. Terus setelah di open, kita coba baca dulu aja. Misalnya for X in F. Kemudian paling sederhana di print dulu aja. Print X. Oke. Dah. Sekarang kita panggil average. Nama filenya apa? Coba kita lihat. Mana dia? Ini dia. Kita punya file nilai CSV yang ada di foldernya Python. Oke, berarti kita panggil aja average dan nama filenya adalah nilai.csv. Sudah, enter, maka dia akan membuka filenya dan membaca isinya sesuai dengan perintah print X. Oke, berarti so far so good untuk program kita ini. Kita lanjutkan lagi. Kita kembangkan lagi. Pakai Notepad dulu aja biar gampang. Nah, perintahnya dari program itu adalah setelah membaca file dengan format CSV tadi, tolong dong cari maksimum skornya. Berarti disuruh cari maksimum skornya. Ini kan ada 80, 84, 42, berarti nilai maksimumnya berapa nih? Gitu.
Nah, itu yang diminta oleh itu yang diminta agar fungsi kita bisa mencarikan nilai maksimumnya. Nah, berarti sebelum kita bisa mencari, tentunya kita harus membaca line per line, berbaris per baris, dan kita harus mengcapture skornya saja nih. Nah, untuk bisa baca line per line, berarti kita ini sebenarnya sudah baca, maka kita bisa tulis saja misalnya S sama dengan X dot, mungkin masih ingat, kita bisa menggunakan split. Kan X di sini, dia adalah string kan? String yang isinya seperti ini. Ini X yang pertama, looping, ini X yang kedua, looping, ini X yang ketiga. Nah, ini adalah X, isi dari X. Nah, isi dari X ini, itu ingin kita split, pecah, untuk bisa memisahkan antara ini loh, student ID, ini loh skornya gitu. Dan untuk bisa menggunakan split, kita harus memberitahu delimiternya apa, karakter pemisahnya apa. Ya. Nah, karena di sini kita menggunakan koma, kita bilang koma ya pemisahnya. Ya. Baru setelah itu kita coba print S1. Kenapa 1? Soalnya kalau S0 itulah student ID-nya, name-nya. Kan kalau list itu indeks pertamanya 0 kan? Berarti S0 student ID. S1 skornya. Oke, kita coba aja. Nah, sekarang panggil average nilai.csv. Udah, berarti sekarang dia sudah membaca per baris, kemudian dari baris itu dia split antara student ID dengan skornya, dan ngeprint skornya saja, yaitu S1. Udah, berarti kita sudah mendapatkan skornya. Kita lanjut lagi, sekarang disuruh nyari nilai maksimumnya. Oke. Untuk bisa nyari nilai maksimum, kita harus, wah ini logika nih, logical thinking-nya. Logical thinking, gimana cara kita mencari nilai maksimum? Berarti kita udah bikin aja suatu variabel baru, anggap namanya max. Max itu kita kasih 0 dulu. Kemudian kita bandingkan dengan angka pertama. 0 dengan 80. Besar mana nih? 80. Maka 80 akan kita masukkan ke nilai max. Lanjut, 84 sekarang. 84, 80. Besar 84. Masukin ke sini, jadi 84 sekarang. 42, 84. Oh, kecil, buang. 38, buang. 92, 92, ini 84. Berarti lebih besar ini. Tuang. Jadi seperti itu. Jadi pertama kita akan membuat suatu variabel baru. Namanya max. Isinya kasih 0 dulu. Kemudian kita dapatkan nilainya, yaitu S. Nah, kemudian baru kita bandingkan. If max lebih kecil daripada S1, jadi skornya 80 itu, kalau dia max-nya lebih kecil, maka tolong max-nya diupdate. Max sama dengan S1. Seperti ini. Dan kemudian setelah selesai loopingnya, ini kan loopingnya nih, sampai selesai, baru
kita minta return max. Nah, oke, return max, berarti dia akan mengembalikan nilai maksimumnya. Oke, kita coba ya, kita tes program kecil kita ini. Oh, bentar, ada yang... Oke. Udah belum ya? Udah sih kayaknya. Kita coba aja. Average nilai dot csv. Enter. Wah, error. Type error. Ada data tipe yang error. Operator ini tidak bisa membandingkan antara integer dengan string. Oh iya, kan S1 ini dia masih dalam bentuk string. Berarti harus kita ubah dulu. Berarti kita perbaiki dulu. Ini berarti kita casting dengan integer. Dan yang ini kita casting juga dengan integer. Nah, kita coba sekarang, Ctrl C. Nah, sekarang average nilai dot csv. Nah, dia bilang nilai maksimumnya adalah 68. Kok 68? Bukannya pertamanya aja sudah 80. Kayaknya ada yang salah nih. Yuk kita coba lihat. Kita kalau mau menelusuri salahnya di mana, ya kita bisa ngecek. Kita suruh print aja. Print nilai max. Kemudian nilai dari integer S1 seperti ini. Nanti dia nge-print banyak sih. Cuma kita bisa melihat pergerakannya. Ya, sekarang average nilai .csv. Coba kita lihat di mana sih salah logikanya kita. Bentar, dah. Coba lihat. 0 dengan 80. Kok nggak ke-update ya? Ini kan nilai max ya harusnya. Oke, berarti ada yang salah nih. Kalau max lebih kecil daripada integer string 1, kalau 0 lebih kecil daripada 80, true kan? Maka max itu sama dengan integer S1. Harusnya benar ini. Coba kita teliti lagi. Kenapa dia bisa? Apa yang salah? Oke, kita coba. Pertama, max 0. Betul. Dan integer S1-nya adalah 80. Benar. Terus dibandingkan. Kalau 0 lebih kecil daripada 80, maka kalau 0 lebih kecil daripada 80, true atau false? True kan? Karena true, maka max diupdate nilainya dengan integer S1. Cuma kenapa dia tidak dikerjakan? Ya, 1, 2.
0 lebih kecil daripada 80. Dia berubahnya terjadi pada saat terakhir, malah 68. Oke, split, koma, benar. 0 sama 80. Kemudian jika 0 lebih kecil daripada 80, maka kita coba tambah dari sini. Kita suruh print lagi, ini true atau enggak. Average nilai.csv. True semua. Terus, nah, kalau true, maka max sama dengan nilai ini, integer S1. Nah, kenapa dia tidak dikerjakan? Ada sesuatu yang sepertinya aneh. Ada yang saya salah? Koma, ya sudah true. Kenapa dia nggak mengerjakan ini? Coba kita kasih 90. Nggak berubah juga. Oke, perlu kita apakah ada masalah dengan indentasinya? Ya, nggak usah return dulu. Average nilai.csv. Iya. Kenapa ini nggak dikerjakan? Jumlah kurungnya ada benar, titik 2 benar.
ubah aja. Sama aja, 68 ya dapatnya. Hmm. Ya, berarti kita coba. Kalau fungsinya nggak mau jalan, kita coba aja. Satu. F sama dengan open nilai dot csv. Salah. Terus for x in f maksimum sama dengan 0, sama dengan x dot split. Splitnya tolong pakai koma. Kemudian if max lebih kecil daripada int s 1, maka max sama dengan int s 1. Maka max sama dengan 68 masih nilai yang terakhir. Coba. Nah, betul nggak nilai terakhirnya 68? f.read. Sudah di akhir ya. Ya, nilai terakhir yang diambil 68. Oke, kenapa saya ngelakin otaknya? Tentang fungsi. Dan kayaknya nggak ada yang salah. Yang salah tadi kenapa dia nggak mau mengerjakan ini? Kalau tadi dikasih max sama dengan integer.
Iya, max-nya masih. Ini dikerjakan gitu, print max. Tapi kok tadi nggak dikerjakan ya? Oke, kita coba tambahin lagi. Max sama dengan ini. Ini kan dikerjakan ya, ada ngeprint 0, ngeprint 0. Oke, coba lagi average nilai .csv. Benar, dia ngeprint, cuma nggak mengerjain ini. Beginner's mistake, baru tahu. Kalian tahu nggak kenapa salahnya? Saya salah naruh tempat. Setelah dia di-assign nilai baru di sini, muter lagi, max-nya jadi 0 lagi. Jadi harusnya ini nggak boleh di sini. Tapi adanya harus di sini. Max sama dengan 0. Itu salah logical. Lama juga nyarinya. Nilai.csv. Nah, baru keluar 99 nilai terakhirnya. Oke, ini tadi kita hapus dulu karena tadi fungsinya hanya untuk ngetes. Berarti ini adalah solusi dari assignment yang minggu lalu. Dah, dia ngambil 99 sekarang, udah benar. Lumayan kita berputar lama dengan max 0 ini. Nah, oke, berarti sekarang itu adalah solusi dari yang assignment minggu lalu. Fungsi Anda harus mencari dan mengembalikan mereturn maksimum skor dari isi file. Oke, berarti sudah. Tapi kalau mencari nilai minimum, ya berarti tinggal diubah ininya. Ini jadi lebih kecil daripada max. Oke. Nah, kemudian untuk yang tugas besar. Nah, di tugas besar ini sesuai dengan informasi yang saya share di grup. Pertama kan teman-teman harus bikin grup 3-4 orang. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Minimum 3 orang, maksimum 4 orang. Kemudian buatlah sebuah program Python yang melakukan 2 aktivitas. Aktivitas pertama adalah data pre-processing. Aktivitas kedua adalah data processing. Data pre-processing-nya atau data cleansing-nya itu adalah untuk mengecek berbagai kemungkinan ini. Jadi ada 8 kemungkinan kesalahan data yang harus diperbaiki. Contoh misalnya, jadi ini nggak perlu ya, nggak perlu nge-save dari dataset and fix, tapi langsung aja. Jadi ada satu file program Python, langsung melakukan cleansing, diperbaiki secara di listnya, kemudian langsung melakukan data processing. Oke, kita coba satu-satu. Jika kolom name dan nilai tertukar. Oke, kita coba dulu buka contoh filenya. Biar besar. Oke, ini ada di sini dan di sini datasetnya. Kita dataset 1 kita coba buka. Kita buka pakai Notepad. Nah, kalau di file CSV ini, dia sekarang ada header-nya. Ini header-nya. Sementara sisanya itu adalah record.
Nah, kalau kita perhatikan di sini, dia sesuai dengan yang pertama. Jika kolom NIM dan nilai tertukar, tolong diperbaiki dulu urutannya. Jadi sebelum diproses, kita melakukan data cleansing dulu. Nah, salah satu data cleansing adalah ngecek. Jangan-jangan kolom field name sama field nilai itu ketukar. Nah, fieldnya sendiri itu ada 7. Field pertama adalah name, field kedua adalah tugas 1, kemudian tugas 2, kuis 1, nilai dari kuis 2, nilai UTS, dan nilai UAS. Berarti total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 nilai plus name. Nah, sekarang kita lihat. Oke, ini benar, ini name. Dan ini nilainya. Terus, loh, kok ini bukan name? Tapi name-nya ada di sini. Nah, kalau kejadian seperti ini, maka dia harus perbaiki dulu. Nah, caranya gimana? Caranya menukar elemen dalam list itu gimana? Nah, sayangnya dia nggak ada metode yang sudah built-in untuk melakukan penukaran data. Jadi, teman-teman harus membuatnya secara manual. Teman-teman harus bikin dulu variabel temporary. Nanti file temporary ini itu digunakan untuk menyimpan misalnya nilainya dulu simpen. Jadi di sini Ctrl C, Ctrl V, di copy dulu ke sini. Baru kemudian yang ini name-nya itu di copy ke sini. Nah, setelah itu baru nilai yang tadi ada di temp ini itu dibawa ke sini. Nah, itu langkah-langkah yang harus teman-teman lakukan untuk melakukan data cleansing yang pertama ini. Kalau kolom name dan kolom nilai tertukar. Contohnya seperti di sini. Kalau di sini name-nya malah di tengah-tengah dia. Berarti kita harus temp sama dengan 50. Kemudian yang ini akan di copy ke sini. Dan yang ini akan di copy ke mana tadi? Dah. Lanjut lagi, scan lagi. Oh, ini ada yang salah juga, perbaiki lagi. Nah, itu yang dilakukan untuk yang cleansing pertama. Kalau kolom name dan kolom nilai tertukar. Cleansingnya adalah ya diperbaiki dulu urutannya. Kemudian yang cleansing yang kedua, kalau ada data yang double. Oke, kita coba. Data yang double. Nah, ini datanya cuma dia nggak urutan 738, 130, 072. Lumayan susah nih nyarinya kalau dia belum diurutin. Maka pertama harus kita urutkan terlebih dahulu. Nah, untungnya kita punya metode sort kan di ini di apa list di apa list ya. Di list kita punya apa metode sorting. Nah, itu bisa kita gunakan. Setelah kita sorting, contohnya begini, kita buka pakai Excel. Kemudian, bentar, saya sorting dulu. Sort berdasarkan name-nya. Nah, setelah disorting, kita cari apakah yang berurutan ini sama enggak? Enggak sama. Oke, kalau ini sama ini, enggak. Ini sama ini, enggak. Ini sama ini, enggak. Ini sama ini, enggak. Ini sama ini, enggak sama juga. Ini beda. Ini beda. Ini beda. Ah, ini sama. Nah, nggak mungkin ada nilai untuk name yang sama, tapi nilainya berbeda. Maka di sini yang kedua itu dihapus. Jadi kita hapus yang ini, delete. Udah. Terus cari lagi mana yang double seperti itu.
Oke, ini yang data cleansing kalau ada data yang double. Itu yang dimaksud dengan data double pada petunjuk yang kedua ini. Jika ada data yang double, hapuslah yang salah satu yang kedua sih harusnya dihapus. Tapi kalau double-nya ada 3, ya 2 sama 3 dihapus. Double-nya ada 4, ya 2, 3, 4 dihapus. Pokoknya yang dipertahankan adalah yang pertama. Kemudian, jika ada tipe data yang tidak sesuai, maka sesuaikan datanya. Oke, kita coba lihat contohnya. Ini, apa yang tidak sesuai? Kok dibilang kalau ada yang tidak sesuai? Oh, ini maksudnya adalah yang ada di sini. Jadi kalau ada yang seperti ini, kok bisa ada huruf B di sini? Ini pasti salah. Nah, mungkin ada huruf B di NIM. Berarti ini kita harus perbaiki menjadi angka 8 misalnya. Sama seperti yang dicontohkan di sini. Kalau B ganti jadi 8. Jadi ini jadi 8. Terus kalau ketemu apa lagi? Oh, ini ada T. Kok ada T di sini? T ganti dengan 7. Nah, tabel perubahan ini itu saya serahkan kepada teman-teman. Yang penting nanti pada saat dijelaskan, dipresentasikan di video, kan bikin video rekaman kan. Nah, itu dijelaskan tabelnya seperti apa, tabel perubahan. B jadi 8, T jadi 7, S jadi 5, seperti itu. Dan nanti ada I jadi 1, ini kalau saya ada I juga. Nah, ini ada I jadi 1, dan seterusnya. Yang penting teman-teman menjelaskan di video presentasinya. Terserah. Nah, sebenarnya ini perubahan-perubahan B jadi 8, T jadi 7 itu menjelaskan yang ini dan yang ini. Tipe data yang tidak sesuai, maksudnya tadi. Kan dia nggak sesuai kan di sini. Kok bisa ada huruf B, kok ada huruf T. Nah, itu diperbaiki dengan seperti ini. Oke. Kemudian kalau ada yang kosong, jadi contoh lainnya misalnya kalau kosong gimana? Kosong. Ini kosong. Kalau ada nilai yang kosong, maka apa yang disuruh kerjakan? Isilah dengan nilai default 50. Berarti 50. Dikasih di sini. Baru lanjut lagi. Dan seterusnya. Kemudian itu untuk yang kosong. Terus kalau ada anomali data, misalnya ada nilainya di atas 100 dan ada nilainya negatif. Nah, kalau ada kondisi seperti itu, maka kalau dia di atas 100, ini nilainya diubah jadi 80. Tapi kalau nilainya negatif, diubah jadi 20. Seperti ini. Terus jika ada NIM yang digitnya kurang, maka beri tambahan digit angka 0. Oke, berarti kalau misalnya ada yang digitnya kurang, kita coba lihat ada nggak ya? Yang ini mungkin. Ini bukan. Coba yang ini. Ini juga nggak ada yang kurang. Coba yang 12. Ini juga nggak ada yang kurang. Coba 10. Nah, ini. Di sini ada nilai 100. 100 itu apa? Kan nggak ada apa? eh, nggak ada yang 100 ininya gitu. Jadi itu harus kita ubah jadi kalau dia kurang, lebarnya kurang, maka tolong apa disuruhnya ya? Jika ada nilai kurang, tambahkan angka 0.
di kanan. Tapi kalau kelebihan, potong yang kanan. Berarti dia ini ditambahin 0,00000 seperti ini. Oke. Itu kalau dia yang lebar NIM-nya belum pas. Terus kalau ada yang melebihi kolom, maksudnya gimana tuh? Contohnya misalnya ini. Nah, ini contoh yang pas ini kayaknya. Ini nilai untuk tugas 1, tugas 2, kuis 1, kuis 2, UTS, UAS. Ini nilai apa? Kok ada nilai tambahan di sini? Padahal harusnya cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 nilai saja. Ini kok ada 7. Nah, kalau terjadi seperti ini, maka apa yang harus kita lakukan? Nih, jika ada yang melebihi kolomnya, maka masukkan nilai tersebut ke UTS atau ke UAS dengan aturan kalau nilai lebihnya tadi adalah genap, masukkan ke UTS. Oke. Ini genap atau ganjil? Oh, ganjil. Kalau ganjil, apa yang harus saya lakukan? Oh, ditimpa ke UAS. Berarti nilai 63 ini itu akan saya timpa ke sini. Ya, jadi kurang nilainya. Tapi ya itu aturannya, aturan data cleansing ya. Oke, itu yang harus teman-teman lakukan di program untuk data cleansing-nya. Nah, setelah itu selesai, baru kemudian masuk ke bagian kedua dari program, yaitu data processing. Data processing-nya teman-teman diminta untuk melakukan kalkulasi statistika. Ada kan kemarin di WhatsApp grupnya, ada apa? Disuruh nyari min, kemudian median, terus apalagi nyari standar deviasi seperti itu. Nah, itu dihitung dan kemudian di print keluar. Dan nanti pada saat kami ngetes, itu kami akan mengetesnya dengan dataset yang berbeda. Untuk memastikan bahwa program yang teman-teman bikin itu sudah error free. Tapi dataset yang kami bikin untuk pengujian juga pasti nggak akan keluar dari ini. Tapi yang pasti mungkin kayak misalnya dataset, kita bikin dataset nomor 13, ya mungkin cuplikan dari dataset 9, cuplikan dari dataset 11, pokoknya yang ada aneh-anehnya aja. Nah, kemudian kita pengen buktiin apakah programnya sudah berjalan dengan baik atau tidak. Oke, untuk deadline-nya ditunggu sampai 19 November, hari Jumat, jam 23:59. Baik, itu saja mungkin dari saya. Ada pertanyaan dulu untuk yang apa? Proyek pengganti UTS? Mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Yang itu dataset 10 itu ada kode kode mata kuliah sama kode kelas yang bawah, Pak, di bawah. Nah, Ini ya. itu masuk kriteria yang mana, Pak? Yang di pre-processing. Oke, ini kan name ya. Kemudian nilainya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia memang kurang 1 nilai kan? Nah, kalau ada model seperti ini, kalau ini dijadikan nilai, gimana caranya? Kayaknya kok susah ya untuk mengubah jadi nilai. Untuk nanti ditukar dengan name-nya ya. Nah, kalau teman-teman ingin membuat suatu keputusan, nah silakan nanti dijelaskan di video presentasi. Jadi teman-teman bisa ngambil asumsi bahwa kalau ada ketemu data yang seperti ini, jadi misalnya tidak bisa diubah menjadi apa nilai karena name-nya kan di sini kan. Ini pada saat ingin diubah menjadi nilai error ya nggak bisa. Kalau nggak bisa diubah maka bisa saja teman-teman langsung mengasumsikan bahwa data ini diabaikan, dibuang semuanya. Itu terserah.
Nah, teman-teman jelaskan di situ di apa? Di video presentasinya. Oke? Ada lagi Pak. Silakan, Pak. Yang Mahendra. data 110 juga Hmm? yang nama kolom itu emang pakai spasi Pak. Nama kolom Nama yang kolom. tugas Yang ini. satu, tugas spasi 1 ya itu pakai spasi Pak. Ya. Nah, ini kan cuma header. Ya. Header ini tidak diproses. Jadi cuma hanya untuk memberitahu kepada kita bahwa kolom pertama itu name, kolom kedua adalah tugas 1, tugas 2, dan seterusnya. Jadi sebenarnya ini diabaikan. Dia tidak dihitung. Tidak perlu di cleansing juga. Maksudnya ya tidak dianggap lah pokoknya gitu. Nggak perlu di cleansing. Cleansing itu kan artinya dia diperbaiki kan. Gitu. Ya dibuang juga bisa. Gitu sih, Mahendra. Tadi sebenarnya Mahendra ya? Ya Pak. Baik Oke. Pak. Terima kasih Pak. Yuk. Ada lagi? Baik, kalau nggak ada, kita cukup sampai sekian. Terima kasih atas kehadirannya. Nanti kalau tiba-tiba ada pertanyaan, misalnya ada mentok di programnya, nanti silakan ajukan di WhatsApp group. Tapi kalau mau japri, ya silakan aja, nggak apa-apa. Misalnya, Pak, saya udah mentok ini, programnya kok nggak bisa jalan ya, bisa japri ke saya. Cuma nanti paling saya coba bacanya ya, paling pas hari weekend. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih atas kehadirannya, dan kita nanti ketemu lagi 3 minggu berarti ya, lumayan lama. Kita minggu depan UTS, minggu kedua UTS, terus kemudian minggu ketiga baru kita ketemu lagi. Oke, terima kasih dan selamat sore semua.